Pertama-tama Allah dan Rasul itu minta kita untuk tidak asobiyah. Asobiyah itu adalah perasaan atau ikatan selain daripada Islam. Bisa jadi itu adalah fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme apapun. Setelah terus kemudian mereka dapat Islam, mereka menjadikan Islam sebagai pemutus, bukan suku mereka, bukan apapun. Nah, Islam sebaliknya, Islam tuh menyatukan karena dikasih tahu kamu tuh sama-sama manusia loh. Jadi Islam tuh dijadikan sebagai pengikat. Nah itu kuncinya sebenarnya untuk asobiyah itu tidak muncul. Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya pengikat. Orang-orang bilang misalnya NU dan Muhammadiyah pernah punya semacam kayak sejarah ketika sejarah pertentangan ya. Ketika misalnya kayak taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Tapi kalau kita bilang lah bukannya kita sama-sama taraweh, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, sama-sama tarawih, sama-sama dapat pahala. Yang salah tuh orang yang ribut, gitu kan ya. Makanya Rasul katakan begini, di dalam Islam sederhana. Pertanyaannya, sebelum aku bilang sederhana ya, pertanyaannya apakah ada perbedaan di zaman Rasul? Jawabannya ada. Rasul pernah berkata suatu waktu, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah pada satu pasukan perang. Akhirnya ketika pasukan perang ini berangkat sebelum zuhur, ada yang bilang setelah zuhur, mereka langsung berangkat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah-tengah itu sudah mau maghrib, sedangkan mereka belum sholat, mau asar. Sedangkan mereka belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Maka di situ ada perbedaan pendapat. Ada kelompok yang bilang kita sholat sekarang juga. Ada orang yang bilang lu nggak dengar kata Rasulullah. Mereka terbelah dua. Satu sholat di situ, satu sholat sampai Bani Quraidah. Setelah diceritain, Rasul senyum pada mereka dan berkata, semuanya nggak ada masalah, kalian semua benar. Ya, Rasul mentolerir perbedaan seperti itu. Di antara para sahabat banyak sekali perbedaan di antara mereka, tapi mereka tahu bahwasanya mereka sama-sama Islam. Nah, orang zaman sekarang problemnya adalah mereka merasa lebih baik, itu masalahnya. Termasuk ketika kita bahas di awal, ketika ada orang judging orang lain, itu ada satu bumbu yang harus ada, merasa lebih baik. Itu aja nggak bisa, parah banget sih lu. Tapi kalau dia nggak merasa lebih baik, perbedaan itu cuma jadi rahmah, jadi kebaikan. Makanya dikatakan begini, al ilmu rahmun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah kasih sayang di antara para pemiliknya. Artinya kalau memang mereka berilmu dengan apapun itu akan jadi kasih sayang di antara para pemiliknya. Orang-orang yang sama punya ilmu itu nggak mungkin saling membenci. Berarti kalau ada orang saling membenci atau berkonflik ketika dalam perbedaan, itu berarti tidak punya ilmu.